Saya teringat kembali ketika saya masih seminari Tuke. Jadi menjadi rasul di Kamis Putih itu merupakan suatu kebanggaan, suatu pencapaian yang sangat tinggi. Karena di hari itu mereka akan makan enak. Memang kami makan enak semua. Ada babi guling, kadang ada ikan bakar, banyak kala itu. Tetapi mereka ada sesuatu hal yang lebih dari kami. Jadi mereka disediakan di tengah-tengah, jadi di taman kami, taman tengah kami depan Gua Maria itu. Jadi meja-meja dibagi keliling, jadi mereka di tengah. Jadi kalau kami sudah habis, kami lihat mereka makan saja. Jadi selama 6 tahun itu saya tidak pernah jadi rasul. Karena saya jadi seksi musik vokal, urus dirijen saja terus. Urus lagu dirijen. Jadi kerinduan sampai sedetik ini pun saya tidak pernah bagaimana rasanya jadi rasul itu ya. Jadi ketika melihat bapak-bapak ini, ada yang masih muda juga, senyum dikit, ya gitu. Bagaimana mereka sudah saya bilang, tolong kasih bersih kaki sedikit, kuku-kuku dipotong, supaya nanti daki-daki tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu momen yang sangat dalam maknanya pada hari ini yaitu Kamis Putih. Bagaimana kita melihat bukan hanya perjamuan malam terakhir, tetapi bagaimana peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Yesus tahu bahwa akan ada yang mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot yang telah dibisiki oleh iblis. Tetapi ia tetap mengasihi, ia tetap membasuh kaki mereka semua. Walaupun ada sedikit perbincangan dengan Petrus, tetapi ia tetap membasuh Petrus. Jadi siapapun yang sudah mandi, ia cukup membasuh kaki. Rasul mandi semua? Oh sudah mandi, berarti kaki aja dibasuh berarti. Gak perlu basuh-basuh kepala, tangan semua ya. Jadi perjamuan malam terakhir dan pembasuhan kaki menjadi dua hal yang ditampakkan, tetapi kita menekankan pada peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana suasana kala itu di tempat yang sempit, Yesus membasuh kaki mereka sambil juga mereka berpikir, mereka takut akan kisah penderitaan yang telah Yesus katakan secara terus menerus bahwa ia akan menderita, wafat dan bangkit. Bagaimana ia menanti peristiwa tersebut, sehingga apa yang dilakukan Yesus, ia tetap mengasihi orang-orang, ia tetap mengasihi para murid, terkhusus Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Jadi upaya tindakan kasih Tuhan, upaya tindakan kasih Yesus itu berlandaskan pada tindakan suatu teladan hati, teladan sadar diri, yaitu teladan kasih. Dari mana kita memetik banyak hal sebenarnya dari peristiwa ini, tetapi saya ingin menekankan dalam tiga hal kasih. Yang pertama itu kasih yang merendahkan diri. Kasih yang merendahkan diri. Kita seringkali tinggi hati di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita sudah tinggi hati di hadapan Tuhan pula. Karena Tuhan hadir dari diri sesama kita. Kita merasa sombong, kita merasa egois. Jadi kita hanya omong saja bahwa kita telah melakukan suatu tindakan kasih tanpa ada wujud nyata yang kita lakukan. Jadi saudara-saudariku, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata merendahkan diri seperti Yesus. Bagaimana membasuh kaki para murid, kita diajak untuk bisa membasuh kaki saudara-saudari kita. Bukan membasuh ini bukan berarti kita datang ke rumah orang bawa dengan air 1 gerembang gini, langsung cuci kakinya dia, lap cium. Tapi bagaimana membasuh, maksud di sini adalah upaya untuk memaafkan, upaya untuk mengampuni, upaya untuk melupakan segala tindakan jahat yang mereka lakukan, kita memberikan pengampunan. Itu suatu tindakan membasuh yang merendahkan diri. Dan yang kedua adalah kasih yang menyucikan. Jadi Tuhan bukan hanya membasuh, membersihkan kaki para murid, tetapi ia membersihkan hati mereka, membersihkan dari dalam.
segala ketamakan, segala egoisme, segala bagaimana kita marah kepada teman-teman kita, bagaimana kita marah kepada pisage, bagaimana kita marah kepada orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita. Di sanalah Yesus juga membersihkan hati kita. Jadi kita semua diajak untuk dibersihkan hati kita. Bukan hanya ke-12 rasul, tetapi kita semua lewat perayaan Ekaristi ini pula kita dibasuh oleh Yesus. Bukan hanya dari nampak luar, tetapi dari dalam hati kita, kita juga dibasuh. Jadi hal yang ketiga adalah kasih yang menjadi teladan. Bagaimana membasuh kaki bukan hanya sekedar ritual semata, ritual yang ditunggu-tunggu dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih. Mau lihat bagaimana muka-mukanya para rasul yang dipilih dari setiap lingkungan, bagaimana para imam membasuh kakinya para rasul. Jadi bukan hanya sekedar ritual semata, tetapi itu harus menjadi gaya hidup dan juga sikap hati yang harus ada di dalam diri kita, kesadaran yang harus kita lakukan kepada sesama kita, terkhusus mereka yang mungkin sudah membuat kita sakit hati. Tetapi satu hal menarik, sebagaimana dalam kata pembuka tadi, pengkhianatan. Ada cinta, ada pengkhianatan. Bagaimana cinta yang ditampakkan Tuhan Yesus, cinta untuk mengasihi sesama, dan pengkhianatan yang sudah direncanakan oleh Yudas Iskariot yang akan menjual Yesus kepada para imam-imam kepala dan ahli Taurat sebesar 30 keping perak, tidak seberapa dengan segala karya kebesaran Tuhan yang telah Yesus nampakkan dalam misi keselamatan yang ia lakukan. Bagaimana kita diajak, saudara-saudariku, di dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menjadi pribadi yang bisa tulus dalam teladan kasih, seperti Yesus juga mengasihi sesama kita, mengasihi mereka yang telah membuat kita marah. Bagaimana Yesus juga mengasihi Yudas Iskariot yang mengkhianati. Jadi kembali lagi kita merefleksikan di momen Kamis Putih ini, kita merefleksikan bagaimana kita bisa menjadi teladan kasih bagi sesama, atau kita menjadi sang pengkhianat. Pengkhianat dalam kehidupan kita, pengkhianat dengan iman yang kita percayai. Oleh karena itu, kembali lagi saudara-saudariku, kiranya kasih yang membasuh itu juga membasuh hati kita malam ini. Bagaimana kita harus menunjukkan kasih sampai tuntas, kasih sampai akhir, dan juga teladan kerendahan hati yang memanggil kita untuk menjalani kehidupan kita secara tulus. Seperti biasa, ada pantun yang saya siapkan. Bunyinya seperti ini. Pergi ke ladang membawa padi, singgah sebentar di tempat perigi. Yesus membasuh kaki dengan hati, teladan kasih yang harus kita ikuti. Langit malam mulai berseri, angin sepoi menyentuh hati. Kamis Putih, ajarkan diri untuk mengasihi dan juga melayani. Ke pasar beli ikan teri, pulangnya bawa teh dan roti. Hidup ini punya arti jika dijalani dengan kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati.